Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan kalian semua di rumah, keluarga di rumah, selalu ada dalam kesehatan, sehat lahir batin, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, perhatikan materi dari Bapak ini sampai selesai ya. Sekarang kita akan membahas sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada berapa? Coba, ada yang masih ingat? Betul, rukun wudhu ada 6. Sekarang kita beranjak ke sunnah wudhu. Kita akan membahas sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah perbuatan yang dilakukan ketika wudhu. Apabila mengerjakan sunnah wudhu, kita dapat pahala. Apabila meninggalkan sunnah wudhu, wudhu yang kita lakukan tidak batal. Kalau kemarin rukun wudhu itu kalau tidak dilaksanakan maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau sunnah wudhu ini kalau kita meninggalkannya, tidak dilaksanakan sama kita, maka wudhu yang kita lakukan tidak batal ya. Nah, tapi anak-anak, setiap muslim harus berusaha melaksanakan sunnah wudhu. Kenapa? Karena melaksanakan sunnah wudhu mendapatkan pahala. Kemudian sebagai upaya menyempurnakan wudhu kita. Nah itu anak-anak ya, sunnah wudhu. Jadi sunnah wudhu itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Apa saja sunnah wudhu? Oke. Yang pertama, sunnah wudhu itu adalah membaca bismillah. Membaca bismillah ketika memulai wudhu. Ya, boleh ketika kita menyalakan keran atau ketika kita mau mencuci tangan, kita baca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya sunnah wudhu itu adalah bersiwak, gosok gigi ya, gosok gigi. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan wudhu, itu ada baiknya kita bersiwak dulu, gosok gigi terlebih dahulu. Kenapa harus gosok gigi? Karena supaya menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, yang ada di sela-sela gigi kita. Karena kalau misalkan kita sholat terus ada makanan yang jatuh dari gigi kita itu ya, ketelan gitu maksudnya, maka sholatnya tidak sah. Maka ini disunahkan untuk gosok gigi terlebih dahulu gitu. Selanjutnya sunnah wudhu itu adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan ya. Sampai pergelangan, sampai sini ya. Sampai sini. Nah, selanjutnya sunnah wudhu itu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur, apalagi tadi udah bersiwak, gosok gigi, ditambah berkumur-kumur juga, wah itu luar biasa ya.
nanti bisa menyempurnakan wudhu kita. Selanjutnya adalah membersihkan kedua lubang hidung. Nah, membersihkan kedua lubang hidung gitu. Ini ada gambarnya ya. Jadi hidungnya itu, lubangnya itu dicuci, dibersihkan. Nah, wudhu yang selanjutnya adalah menyapu kedua daun telinga. Ternyata anak-anak, menyapu kedua daun telinga ini termasuk sunnah wudhu, bukan rukun wudhu. Jadi ditinggalkan pun tidak apa-apa, tapi ketika dilaksanakan itu kita mendapatkan pahala lebih. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Nah, ini ada contohnya ya. Ini di sela-sela jari tangannya, kemudian ini juga di sela-sela jari kakinya ketika kita membasuh kedua kaki ya. Sunnah wudhu yang selanjutnya yang ke-8 adalah semua yang dibasuh diulang 3 kali. Nah, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali gitu, itu termasuk sunnah wudhu. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh satu persatu anggota wudhu dengan tidak menyela pembicaraan. Jadi ketika wudhu itu tidak berbicara ya, tidak berbicara. Ketika misalkan jarak antara membasuh muka dengan membasuh tangan itu tidak berbicara. Nah, itu termasuk sunnah wudhu. Yang ke-10 sunnah wudhu itu adalah mendahulukan yang kanan. Nah, mendahulukan yang kanan juga termasuk sunnah wudhu. Nah, doa setelah berwudhu, berdoa setelah wudhu, itu termasuk sunnah wudhu. Selanjutnya adalah tidak boros air ya. Tidak boleh karena airnya banyak, wah, kemudian kerannya dinyalakannya itu full sampai airnya nyiprat penuh ke bawah, itu tidak boleh. Harus seirit mungkin ya. Ketika wudhu harus seirit mungkin, apalagi di sekolah kita kalau misalkan normal ya sekolahnya, kadang air suka habis gitu, makanya tidak boleh gede-gede ketika menjalankan kerannya, kecil saja, yang penting ada air keluar gitu ya. Sunnah wudhu yang ke-11 itu adalah tidak boros air. Nah, ini ada contohnya ya. Ini sikat gigi sampai airnya penuh gitu ya. Selanjutnya yang ke-12 adalah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah selesai berwudhu. Nah, ini adalah sholat sunnah wudhu ya, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Baik, itu ya anak-anak. Jadi sunnah wudhu itu kurang lebih ada 12 ya. Nanti disimak lagi videonya berulang-ulang supaya hafal. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan materi yang dapat dipahami. Kalau misalkan tidak dapat dipahami, boleh diulang ya. Sebenarnya pasti paham, cuman untuk menghafalnya coba diulang terus, didengarkan terus. Baik anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, tetap semangat, jangan mengeluh meskipun belajarnya belajar daring. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.